Tuhan pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita dari Kediri, akan berdoa sebelum kita menyambut firman Tuhan ya di pagi hari ini. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak. Ya Yesus. Tuhan, kami mohon ampuni dosa-dosa kami pada pagi hari ini. Kami bersujud padamu ya Tuhan di pagi hari ini bersama Bapak Ibu semua yang ada di Gereja CLCC. Ya Yesus. Tuhan, kami mohon berkatilah doa kami di pagi hari ini sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dan juga berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon berkatilah kami semua di pagi hari ini. Tuhan, berilah kesehatan, kekuatan untuk kami semua ya Tuhan, agar kami semua dapat mengikuti ibadah dari pagi, dari hari ini sampai nanti ibadah selesai. Tuhan, berkatilah doa kami di pagi hari ini. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sudistiorini. Memberkati Ibu Yeti untuk doanya. Amin, terima kasih. Amin ya. Saya percaya keadaan Ibu semakin membaik ya dan sudah membaik. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Di pagi hari ini doakan terus supaya semua signal lancar, tidak ada gangguan ya. Oke, saya percaya seperti kita pujikan tadi ya, pujian yang sangat indah tadi. Haleluya, sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kita sekalian ya. Oke, tetap semangat bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil ya untuk Tuhan menyelesaikan segala persoalan kita semua. Amin. Nanti kita akan juga berdoa untuk seorang ibu dari Kediri juga yang hari ini sedang dalam pergumulan yang berat sekali. Kita doakan dia supaya Tuhan lepaskan dia, bebaskan dia dari segala pergumulan dia, karena dia benar-benar sudah dalam keadaan benar-benar sudah mentok sudah, saudaraku ya. Namun saya selalu kuatkan dia, saya doakan dia, ibu tetap semangat, percaya bersama Yesus, ada jawaban, ada jalan keluar. Saya cerita tentang kesaksian teman-teman yang di Zoom ini, bagaimana Tuhan mendengarkan doa mereka, Tuhan menjawab, dan Tuhan berikan pertolongan begitu cepat sekali. Saya bilang, ibu tetap semangat, Tuhan juga sanggup akan menolong ibu ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah orang hidup itu resikonya pasti mengalami persoalan, pergumulan ya. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Semua kita pasti punya masalah. Bahkan kita ini menjadi langganan masalah, ya Pak ya. Nah, sekarang kita balik. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokus pada Tuhan dan kita ucapkan, aku adalah langganan mujizat Tuhan. Amin ya. Aku adalah langganan kesembuhan. Aku adalah langganan berkat Tuhan. Aku adalah langganan pertolongan Tuhan. Jadi namanya pelanggan itu datang terus, datang lagi, datang lagi, datang lagi, ya. Bukan malah menjauh, tapi terus datang lagi. Kenapa datang lagi? Karena ada sesuatu dalam diri kita. Bagaikan magnet yang menarik benda-benda di sekitar itu, saudaraku. Nah, magnet apa itu? Kuasa Tuhan. Dari mana kuasa itu datang? Lewat firman. Dari mana kuasa itu datang? Lewat Roh Kudus. Amin, saudaraku. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus kosong. Dalam hidup kita nih gak ada apa-apanya. Tapi sejak Roh Kudus memenuhi bejana hati kita, firman memenuhi bejana hidup kita, wow, itu ada kuasa Tuhan yang menarik segala hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Karena dengan firman itulah membangkitkan iman kita, dengan firman itulah membangkitkan kuasa Allah dalam diri kita sekalian. Amin, saudaraku. Berapa banyak saudara yang hari ini butuh pertolongan Tuhan? Yang butuh pertolongan Tuhan, lambaikan tangan. Amin.
Nah, makanya kita ucapkan, aku adalah langganan kesembuhan. Aku adalah langganan mujizat Tuhan. Ya, bilang lagi, kalau saudara punya pergumulan masalah keuangan, bilang, aku adalah langganan mujizat keuangan. Amin, saudaraku. Sehingga mujizat keuangan itu kita alami dalam hidup ini, saudaraku ya. Jadi bukan sekedar kita hanya mendengar, tapi kita juga mengalami. Itu doa saya, saudaraku. Saya berdoa supaya kita semua pagi hari ini Tuhan benar-benar bicara secara pribadi kepada kita semua ya. Bahwa Tuhan sampai hari ini masih melakukan mujizat. Orang lain ditolong Tuhan, kita juga ditolong Tuhan ya. Orang lain dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, kita juga dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih, saudaraku. Kasihnya tetap sama dari dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita, saudaraku ya. Oke, saya rindu nanti kita akan semua pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini, tema kita sepanjang tahun 2024, yaitu kemuliaan Allah. Nah, hari ini kita lihat kemuliaan Allah di dalam apa, saudaraku ya. Ada satu ayat yang indah sekali untuk kita akan dengar sama-sama. Nanti Pak Lukas akan membantu saya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah haleluya, praise God, praise God. Oke. Ya, kemuliaan Allah di dalam mengetahui kebenaran ya. Oke, nanti saya tampilkan. Saudara-saudara, penting itu ada banyak orang di luar sana mereka tidak mengetahui kebenaran ya, saudaraku. Tapi Tuhan mau kita semua pagi ini mengetahui kebenaran. Amin ya. Haleluya, mengetahui kebenaran. Ini adalah tema yang akan kita bahas di pagi hari ini. Oke, saya akan tampilkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Oke, sudah ketemu ya. Saya akan tampilkan. Nanti Pak Lukas, silakan memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita. Oh, belum ya? Belum, Oke, sebentar. Belum ya? Oke, sebentar. Haleluya, praise God. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Oke, ini dia. Ya, silakan Pak Lukas. Yohanes 8 ayat ketutupan tulisan ketik. Nah, Alkitab terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Amin. Yesus bilang apa? Dan kamu, saudara dan saya, orang-orang percaya, umat pilihan Allah, biji mata Tuhan, umat kesayangannya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kapan waktunya mengetahui kebenaran? Bilang sekarang. Amin ya. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Bilang sekarang. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan ya. Dan kebenaran itu, waktu engkau dan saya mengetahui kebenaran, Alkitab bilang apa? Yesus bilang, dan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, akan memerdekakan kamu. Memerdekakan saudara dan saya. Jadi sebelum kita mengetahui kebenaran, kita ada dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan terikat, dalam keadaan terpenjara, terkungkung, dalam keadaan benar-benar terintimidasi, dalam keadaan tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, tapi sejak engkau dan saya mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kapan, saudaraku, kita merdeka? Sejak engkau dan saya mengerti. Dulu tidak mengerti, sekarang mengerti. Dulu tidak tahu, sekarang jadi tahu. Ya, dulu tidak paham, sekarang jadi paham. Nah, ini penting, saudaraku. Nah, ada banyak orang di luar sana, mereka hidupnya, saudaraku, belum merdeka. Mereka masih terikat, terbelenggu, terjajah, saudaraku, dalam segala macam situasi yang membuat mereka mengalami ketakutan, saudaraku. Itu hidupnya tidak enak. Orang hidup itu dalam keadaan takut, tidak enak ya. Beberapa waktu yang lalu Bu Yeti sempat juga kan kesaksian kita dengar,
bahwa dia dalam keadaan takut sekali karena ada itu ancaman, saudaraku. Tapi sejak didoakan dan dia percaya, akhirnya Tuhan memerdekakan dia. Ya, karena apa? Karena mengetahui orang yang tidak tahu bahwa Tuhan memerdekakan dia, maka dia akan hidup dalam keadaan-keadaan ketidakpastian. Hidup dalam keadaan-keadaan membuat dia itu tertekan, susah, takut, dan sebagainya. Tapi sejak orang mengerti, mengetahui kebenaran, maka di situ ada kelepasan. Amin ya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran. Amin ya. Dan kebenaran yaitu firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kapan kita merdeka? Pada waktu engkau dan saya mulai mengetahui firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran ya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, saudaraku. Ya, luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini penting, saudaraku. Maka itu, saudara kasih Tuhan, mengetahui ini perlu ada upaya. Perlu ada sebuah usaha. Kita nggak bisa diam, saudaraku. Nggak bisa tunggu. Kita nggak bisa tunggu bola datang. Kita yang jemput bola itu. Seperti pagi ini, kita tahu kita butuh Tuhan. Kita pagi-pagi siapkan diri, kita datang pada Tuhan. Untuk apa, saudara? Kita ingin mengetahui kebenaran. Tuhan, apa lagi Tuhan? Apa lagi Tuhan? Aku ingin tahu apa lagi? Apa lagi? Semakin engkau punya rasa ingin tahu semakin besar. Semakin disitulah Tuhan semakin membukakan banyak pengertian. Tuhan semakin membukakan banyak wawasan dalam diri saudara. Tuhan sedang semakin membukakan banyak hal-hal yang baru. Karena apa? Ada sebuah passion. Ada sebuah hasrat yang kuat. Untuk apa? Mengetahui. Oh, saudara-saudaraku, kita perlu punya hati yang haus, hati yang lapar akan firman Tuhan. Nah, saya kalau tidak belajar firman dengan baik untuk mengetahui firman ini, bagaimana saya bisa menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya? Dan kalau saudara lihat itu, kita pagi ini sudah tiba di serial yang ke-190 ya, tanpa terasa saudara-saudaraku. Haleluya. Nanti malam kita masuk di serial yang ke-191 ya. Ini karena apa? Kita ingin belajar mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, dan ini dapat kita pelajari, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 1, ayatnya yang ke-18, sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Oke, ayat 18 sampai dengan ayat 20. Haleluya. Oh ya, benar. Ayat 18 sampai ayat 20. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan sangat menggembirakan hati kita. Akan sangat membuat hati kita itu ayem tentrem. Akan sangat membuat hati kita itu bahagia sekali. Kenapa, saudaraku? Karena dari ayat-ayat ini, Roma 1 ayat 18 sampai dengan 20, kita akan dapati ada 3 kebenaran. Ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam mengetahui kebenaran. Ya, ini penting. Pertanyaannya begini, saudaraku. Apakah ada kemuliaan Allah di dalam orang yang mengetahui kebenaran? Pasti ada, saudaraku. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak mengetahui kebenaran, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya. Karena orang-orang yang mengetahui kebenaran inilah Tuhan semakin menyatakan kemuliaannya di dalam diri mereka, ya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Siapakah dia? Kita lihat yang pertama, ini dia ciri yang pertama ya. Dia adalah orang yang mempunyai apa, saudaraku? Oh, haleluya. Yang Bapak Ibu bisa mencatat ya. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh. Saya ulangi sekali lagi ya. Mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidupnya. Haleluya. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-18. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Amin. Oke. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, jadi
Kita pelajari hal ini ya. Oke, ini sebentar sekali. Oke, saya ada sedikit, mohon maaf agak terganggu sebentar ya. Haleluya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Dia layak kita sembah selama-lamanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Oke, ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Banyak video-video yang masuk jadi mengakibatkan HP-nya berat sehingga putus ya. Oke. Iya. Ya, oke. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Ya, tadi malam Bu Joyce, kita dapat firman di mana Bu Joyce? Saya ingin tahu, ada yang catat tadi malam? Di ayat berapa sampai ayat berapa? Oh ya, maaf ya, ya betul. Ayat 13, ayat 13 sampai 15, sampai 15, benar. Pagi ini kita lanjut ayat 16 sampai dengan ayat yang 18 ya. Ya. Ya, oke. Jadi kita lanjut ya. Tadi itu maksudnya itu Pak Lukas, tadi itu harusnya di ayat 16 dulu Pak. Nanti oke, kita akan pelajari ayat 16 sampai 18 ya, supaya tidak lompat. Kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba. Hamba, betul sekali. Kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba. Amin. Itu yang Tuhan cari dari hidup kita, saudaraku. Ya, hati seorang hamba itu yang Tuhan cari. Nah, oke, kita akan lihat sama-sama pagi hari ini kemuliaan Allah di dalam apa, saudara-saudaraku? Haleluya, praise God. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah itu, ciptaan yang lain juga memuji Tuhan, saudaraku ya. Meskipun dia punya bahasanya itu, dia juga memuji Tuhan itu. Jadi tadi malam saya bilang kepada ibu tersebut, di tempat dia juga ada suara seperti ini. Jadi waktu bunyi takak, takak, saya bilang, ibu ucapkan ini, mujizat terjadi, berkat datang, kesembuhan terjadi. Ya, jadi saya bangkitkan Rezeki iman itu dia. Pak John. Ya. Rezeki Pak John tokek itu. Suaranya. Berkat. Amin ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita lihat ya. Silakan Pak Lukas perdengarkan dulu Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Amin. Haleluya. Indah sekali ya kemuliaan Allah. Saudaraku ya. Pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-190. Ini dia ya saudaraku. Jadi amin ya. Ini dia saudara.
Oke, yang pertama, ciri yang pertama kemuliaan Allah, ya saudaraku, di dalam mengetahui kebenaran itu, yang pertama tadi mohon maaf ya, yang poin yang pertama tadi dia mempunyai keyakinan yang kokoh ya. Keyakinan yang kokoh di dalam Injil ya, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dirinya. Itu tadi Roma 1 ayat 16 ya. Ini ciri yang pertama. Mari kita lihat ciri yang kedua, siapakah orang yang mengetahui kemuliaan Allah dalam apa tadi? Suatu kemuliaan Allah dalam haleluya. Oke, mengetahui kebenaran ya. Ini penting, mengetahui kebenaran itu penting. Oh, haleluya. Ya, kita lihat yang kedua, ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam mengetahui kebenaran itu. Nah, yang kedua adalah dia mempunyai ya. Tadi yang pertama mempunyai keyakinan yang kokoh, ini sekarang yang kedua, dia menerima kebenaran Allah ya. Yang pertama mempunyai keyakinan yang kokoh, sekarang menerima kebenaran Allah itu yang bertolak dari iman dan memimpin hidupnya kepada iman. Amin. Kita lihat ayat 17 ya. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Mungkin ada orang yang merasa kalau dia nggak punya uang, dia nggak bisa hidup. Ya, tapi dengar baik, Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang nggak punya uang hari ini. Apakah engkau bisa hidup? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, iman itu datang dari mana? Dari engkau mendengar firman Tuhan, ya. Sebab di dalamnya nyata. Nyata apa? Nyata kebenaran, ya saudaraku. Jadi inilah kemuliaan Allah di dalam saudara mengetahui kebenaran. Saudara sekalian, bahwa di dalam engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu nyata. Ya, kebenaran Allah itu nyata. Dia bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi dia pimpin dari iman di sini, memimpin kepada iman yang di situ. Tapi sama ya, iman di dalam Tuhan Yesus. Artinya iman saudara itu mengalami pertumbuhan, mengalami sesuatu pergerakan progresif. Jadi iman saudara tidak statis, tapi terus bergerak. Yang tadi dari titik 0 naik ke 20, naik ke 50, naik ke 70, naik ke 100, tingkatkan terus imanmu makin bertumbuh. Jadi itu namanya dia memimpin dari iman, ya saudara, yang level bawah naik ke iman yang level tinggi, saudaraku. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saudara, ini dia, kita perlu menerima kebenaran Allah itu. Artinya apa? Jangan kita mengabaikan. Artinya jangan kita menolak kebenaran. Karena kebenaran inilah yang akan membebaskan, memerdekakan kita. Ya, luar biasa. Yang dulunya takut, sekarang nggak takut lagi. Yang dulunya sedih, sekarang nggak sedih lagi. Yang dulunya putus asa, sekarang nggak putus asa lagi. Ya, yang dulunya rasanya penuh dengan kemarahan, kebencian, sekarang tidak ada lagi kemarahan, kebencian. Yang ada cuma adalah kasih dan pengampunan. Ya, yang dulunya penuh dengan kekecewaan, sakit hati, akar pahit, sekarang tidak sakit hati, tidak akar pahit lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipimpin hidupnya. Ya, dari iman yang ada di level bawah naik ke iman yang ada di level atas. Jadi iman ini makin bertumbuh ke atas, luar biasa. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga, siapakah orang yang mengetahui kemuliaan Allah di dalam mengetahui kebenaran? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menjauhkan. Nah, ini penting. Ini sangat menarik saudara sekalian ya. Dia menjauhkan apa? Dia menjauhkan dirinya, ya, menjauhkan dirinya selalu dari segala kefasikan. Satu. Yang kedua, dan kelaliman. Nah, kefasikan dan kelaliman inilah yang menindas kebenaran, yaitu firman Tuhan. Mari kita lihat ya. Di dalam Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Amin.
Amin ya. Sebab murka Allah nyata. Ada apa kok murka Allah nyata? Karena apa, saudaraku? Ada orang yang melakukan segala kefasikan. Apa itu kefasikan? Dalam Alkitab bahasa Inggris berkata, saudaraku ya, dia adalah the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu dimulai dari pikiran dulu. Pikirannya jahat, kemudian hatinya jahat, ya. Kemudian perkataannya juga jahat, kemudian perilakunya, perbuatannya jahat. Nah, makanya ini Tuhan sangat murka dengan orang jahat. Betul Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci perbuatan orang itu, ya. Saudaraku, sebab murka Allah nyata dari sorga. Jadi rupanya Allah itu murka atas apa, saudaraku? Atas segala kefasikan dan kelaliman yang diperbuat siapa? Anak-anak manusia. Ya, orang-orang berdosa ini, ya saudaraku, yang menindas dengan menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara kasih Tuhan, maka itu saudara, kalau kita ingin mengerti kemuliaan Allah di dalam mengetahui kebenaran, maka kita yang ketiga nih, kita perlu menjauhkan diri kita, jangan malah mendekat, saudaraku. Menjauhkan diri kita dari segala kefasikan, ya, dari segala kejahatan. Orang ajak untuk melakukan dosa, kita menolaknya, ya. Kita mengabaikan, saudaraku. Maka saya percaya Bapak Ibu, kebenaran inilah yang akan membuat kita menang atas segala persoalan. Ya. Nah, lihat orang-orang yang benci dengan dosa, orang-orang yang selalu hatinya menyenangkan Tuhan, mereka ini mereka akan mengalami kemuliaan Allah di dalamnya. Tapi kalau orang tidak benci dosa dan kejahatan, maka tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang kehilangan kemuliaan Allah? Itulah orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka tidak benci dosa. Mereka suka dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Nah, karena itu kita perlu menjauhkan diri, ya, dari segala kefasikan dan kelaliman. Mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Karena Injil yang dia dengar dan kemudian dia percaya. Mari kita lihat, ya, dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Amin. Jadi keselamatan itu terjadi sebab apa, saudaraku? Ini Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Bukan lemah, ya, kokoh di dalam Injil. Alasannya apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang apa, saudara? Menyelamatkan. Jadi lihat hasil dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam mengetahui kebenaran, saudaraku. Saudara, dia diselamatkan. Ya, diselamatkan karena apa? Karena Injil yang dia dengar dan kemudian dia percaya. Jadi semakin kau banyak mendengar firman, kau dengar Injil, dengar kebenaran, maka membangkitkan iman di dalam hatimu. Dan kalau imanmu sudah bangkit, imanmu sudah bertumbuh, siap-siap, saudaraku. Mujizat ajaib bakal terjadi. Kesembuhan, pertolongan, kemenangan pasti akan datang menghampirimu, ya, dengan segera, saudaraku. Karena apa? Ada iman di hati. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia dijamin hidupnya, ya, sebagai orang benar, dia hidup oleh iman kepada Yesus. Mari kita lihat, ya, dalam Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapa yang hidup oleh iman? Orang benar. Orang benar itu bukan karena dia benar sendiri, tapi Tuhan yang membenarkan dia. Artinya waktu dia dulu berbuat dosa, sekarang dia sadar tinggalkan dosa, Tuhan sucikan hidupnya dengan firman, dengan Roh Kudus, sehingga hidupnya dibenarkan Tuhan. Dan orang benar ini, saudaraku, Tuhan menjamin
dia akan hidup oleh iman. Meskipun suami tidak memberi engkau uang lagi, tapi Tuhan masih menjamin kehidupanmu. Karena apa? Ada iman di hatimu. Engkau hidup oleh iman. Iman itu datang dari engkau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Engkau hidup bukan karena dari warisan, bukan dari gaji, bukan dari pensiun, atau bukan dari harta. Tapi engkau dan saya hidup dari iman, saudaraku. Nah, iman ini datang dari firman Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 4, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan dari roti saja. Artinya roti itu betul menjadi kebutuhan. Ya, orang percaya roti yang kita perlukan, kita makan roti ya, untuk makanan jasmani. Tapi lebih daripada roti, makanan jasmani adalah roti hidup, yaitu firman Tuhan yang turun dari sorga. Suatu kita butuh itu untuk roh kita, untuk jiwa kita. Sehingga roh kita jadi kuat, jiwa kita jadi kuat. Nah, kenapa seringkali orang menjadi lemah? Karena apa? Rohnya lemah. Saudaraku, semua dimulai dari mana? Dari roh dulu, saudaraku. Kalau roh orang itu kuat, maka mempengaruhi jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Ya. Dan kalau pikirannya, jiwanya ini lemah, itu mempengaruhi tubuhnya. Tubuhnya juga lemah, saudaraku. Jadi di dalam roh yang kuat akan terdapat jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang kuat akan terdapat tubuh yang kuat. Sebaliknya, di dalam roh yang selaku lemah akan terdapat jiwa yang lemah, dan di dalam jiwa yang lemah akan terdapat tubuh yang lemah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya roh kita, jiwa kita ini bisa kuat, bisa sehat. Setiap hari kita perlu makanan roti hidup, yaitu firman Tuhan. Kita perlu yaitu air hidup, yaitu air surgawi, yaitu firman Tuhan untuk menyegarkan kita, saudaraku. Ya, sehingga roh kita, jiwa kita kuat ya. Ini luar biasa, saudaraku. Dan yang terakhir soal yang kasihan Tuhan, ini dia ya. Tolong lihat di dalam ayat 18. Ya, silakan Pak Lukas bisa perdengarkan ayat 18 ya. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Amin. Amin. Ya, kita lihat, saudaraku. Hasil yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menjauhkan dirinya dari apa? Dari kefasikan dan kelaliman ya. Itu sudah pasti karena dia tahu efeknya, dampaknya itu tidak baik. Itu akan mengganggu hubungan dia dengan Tuhan, saudaraku. Dan itu akan merusak segala hal yang baik dalam kehidupannya ya. Hasil yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menjauhkan diri dari segala kefasikan dan kelaliman ya. Karena itu akan membuat doanya terhalang, membuat doanya itu tidak bisa ada tanggapan dari sorga, saudaraku. Tuhan hanya mendengar doa orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa, kefasikan, dan kelaliman. Ya, saudaraku. Amin ya, Bapak Ibu paham ya? Oke, saya ini rupanya lupa catat, tapi ini secara spontan tadi saya katakan ya. Soal orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjauhkan diri ya. Oke, bisa saudara catat ya. Menjauhkan dirinya dari dosa. Dosa apa, saudaraku? Dosa kelaliman, dosa kefasikan ya. Dosa kefasikan dan kelaliman. Oke. Ya, tadi Bu Yeti sudah berdoa ya. Oke, sekarang Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita semua. Nanti Bu Joyce untuk tackle dulu untuk host ya. Ibu Mary mungkin masalah signal di sana. Ya, ya silakan Pak Lukas bisa berdoa dulu ya. Oke. Baik, bisa dibuka Pak Lukas. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Firman yang ditaburkan pada pagi hari ini kepada kami, umat-umat-Mu ya Tuhan.
mengajarkan kepada kami untuk kami mengetahui akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata hadir ada dalam kehidupan kami. Kami harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil firman Allah yang benar ya Tuhan. Bahkan kami juga mau menerima kebenaran Allah itu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak mau menjauhkan diri kami di dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang fasik, menjadi kelalim dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan Ya kami. Yesus. Kita mau menjadi orang-orang yang lalim, bahkan yang menjadi orang yang fasik, yang tidak mengenal akan Engkau ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman yang diajarkan pada kami, menyadarkan, mengingatkan kami selalu, untuk kami selalu kembali, untuk mau benar-benar mengetahui kebenaran-kebenaran, yaitu firman Tuhan, Ya yang dari Yesus. ada buat kehidupan kami. Agar hidup kami tetap menjadi yang taat dan setia, selalu setiap saat dalam kehidupan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir, mengajar kami, mendidik kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, terus meneguhkan hati iman kami, untuk kami terus belajar mengetahui akan kebenaran-kebenaran firman-Mu lebih lagi dan lebih lagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor John Sarbunan, yang begitu setia memberkati kami setiap hari, melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru kepada kami. Biarlah firman-firman yang diberikan kepada hamba-Mu, hikmat yang diberikan kepada hamba-Mu ini, ditaburkan kepada kami juga kepada jemaat-jemaatnya, supaya kehidupan keimanan rohani kami bersama-sama bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang lebat dan baik. Satu hal, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terima kasih, ucapan syukur kami kepada-Mu atas pengajaran firman-Mu yang pagi hari ini kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Ya Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah. Sudah dinaikkannya dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas Krisnanto untuk doa peneguhan firman ya. Dan terima kasih Bu Yeti Sulistiorini sudah berdoa tadi sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Tuhan berkati sahabat-sahabat semua. Oke, kembali kepada ibu kita, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Speakernya Bu Joyce. Oh, ya. Mic-nya bisa dibuka, Bu Joyce. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan dari Praise Kediri God. yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Yeti. Yeti telah membawa doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Lukas juga mendoakan peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Lukas memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya sebagai host mewakili Ibu Welly pada pagi hari ini. Kami akan tugas untuk menyampaikan doa profetik menyampaikan doa profetik. Pak John, silakan. Nggak bisa, saya sudah ada catatannya Pak John. Darah Yesus, darah Yesus. Ya, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini Amin. dengan I receive. I receive. Diam ya, Mami mau itu ya, diam ya. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive.
Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Everleting. Yes. Ya. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Dan selanjutnya, diam dulu. Bentar, Dik, sebentar nih manggil. Dan selanjutnya akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krismanto dari Sidoarjo. Silakan Bapak Lukas. Haleluya. Praise God. Selamat pagi, Adek. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati, Adek. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo. Ya, shalom. Selamat pagi. Haleluya, selamat pagi. Iya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, Yes. perpuluhan, isi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4, waktu Indonesia bagian barat, dan di waktu malam pukul 19, waktu Indonesia bagian barat.
Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah sisi pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Linda FNI, Jalan Palam Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret tahun 2024 Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja Sasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi? Ya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sasi atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John, Tuhan berkati. Dan saya kembalikan kepada hostnya, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya, terima kasih saya Ibu Joyce Putirai sebagai host mengucapkan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, mungkin Ibu Yeti diminta dibantu doa. Dan Ibu Yeti, nggak usah takut, saya mengalami sendiri. Saya percaya dengan ibadah gereja CLCC, saya banyak kemajuan. Tadinya saya tidak mengerti apa-apa. Saya ditugaskan apapun, kadang-kadang salah, saya enggak nureken, saya hantam saja. Lama-lama bisa, tapi kita memang juga minta kepada Tuhan hikmat untuk berbicara. Saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Juga saya tambahkan Ibu Yeti, kalau bisa puasa Bu Yeti. Ini saya juga menghadapi masalah. Puasanya enggak usah sampai sore Bu Yeti. Sampai jam 12. Saya dulu juga begitu, belajar puasa seperti itu. Sekarang saya sudah bisa 1 hari. Begitu Bu Yeti, pasti Tuhan tolong dikuatkan. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Sekeluarga selalu diberi kekuatan, kesehatan, melayani Bapak Pendeta John Sarbunan mulai pagi sampai malam. Tuhan beri umur panjang. Kita semua yang hadir di ibadah pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah ya membantu untuk memimpin sebagai host ya, menggantikan Ibu Weli Hukubun. Luar biasa. Bapak Ibu, itulah kita memang benar-benar harus siap ya pelayanan. Bila ada tiba-tiba teman berhalangan, langsung bisa di-tackle ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan satu hati, kita akan berdoa. Bu Yeti, kita berdoa untuk kesehatan Bu Yeti dan kesehatan teman-teman yang lain yang terganggu ya. Tuhan pulihkan semuanya sehat, roh jiwa tubuhnya tetap sehat ya. Dan kita berdoa untuk seorang ibu yang ada di Kediri yang dalam keadaan beban berat sekali.
Dia selalu dalam beban berat ini, dia bingung, maka dia selalu telepon minta didoakan ya. Saudara, dan memang saya tahu itu yang Tuhan kasih ke saya sejak tahun 2005 waktu gereja dibangun ya saudaraku. Dan Tuhan bilang, John, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukannya? Tuhan lihat keadaan kami dalam pergumulan persoalan yang berat, tapi kalau Tuhan mau untuk saya melakukan itu, Tuhan bukakan jalan. Dan saya lihat pelan tapi pasti ya. Saudara, sampai akhirnya yang kemarin kita doakan ya, teman-teman yang dalam persoalan pergumulan yang berat, akhirnya Tuhan jawab, saudara. Ya, itu luar biasa. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah salah ya. Tuhan sudah beritahu kepada saya bahwa banyak orang di kota ini. Saya tanya, kota ini kota yang mana Tuhan? Oh, di kota ini ada istri, ada anak-anak ya di Kediri. Di Surabaya ada adik, ya saudaraku, ada ponakan-ponakan, dan puji Tuhan ada orang tua juga ya pada waktu itu. Dan saya pelayanan 1 minggu itu pulang pergi Surabaya ya. Kalau Minggu sampai Rabu saya di Kediri, Kamis, Jumat, Sabtu itu di Surabaya. Wirawiri terus begitu, tapi saya lakukan dari segenap hati ya. Sampai kemarin saya saksikan ada orang yang ingin mati bunuh diri, tapi ketemu dengan saya, akhirnya Tuhan selamatkan dia ya. Nah, ini ibu ini juga kita akan doakan dia ya. Oke, mari kita satu hati dalam doa Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan menolong Pak Ferry kemarin yang keluarganya dalam keadaan benar-benar tegang sekali, mereka dalam keadaan takut ya. Tuhan sudah menolong Pak Ferry, Tuhan juga sudah menolong Ibu Rini ya, yang juga dalam keadaan takut pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan berikan dia kelepasan, kemenangan. Nah, saya yakin Tuhan akan menolong kita juga yang membutuhkan pertolongan Tuhan ya di pagi hari ini. Mari saudaraku, saya rindu kita pagi ini kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja saat kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kau melihat setiap hati, setiap kerinduan anak-anak-Mu di pagi hari ini. Oh Yesus Tuhan, mari Tuhan kami doakan Tuhan jamah. Saat ini Tuhan Engkau menjamah Ibu Yeti dalam nama Yesus. Tuhan menjamah Engkau Ibu Yeti. Kalau Tuhan sudah menolong Engkau, di waktu yang lalu Tuhan sudah selamatkan Engkau dari segala ancaman intimidasi. Oh, hari ini juga Tuhan menyelamatkan Engkau dari segala gangguan kesehatan-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada gangguan virus, kuman, bakteri, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Tuhan bekerja saat ini juga dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau menjamah Ibu Yeti saat ini. Terima Ibu Yeti, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau kuat, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau menang, jadilah Engkau sembuh seperti Tuhan telah menyembuhkan kedua cucumu. Dalam nama Yesus, hari ini juga kuasa Tuhan menyembuhkan Engkau, kuasa Tuhan memulihkan Engkau. Tuhan Yesus sembuhkan juga Ibu Joyce Putirai di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Pak Lukas Krisnanto. Tuhan juga sembuhkan ya Tuhan Ibu Sinta, Ibu Meliawati. Tuhan sembuhkan anak-anak Yohansini James. Tuhan sembuhkan sahabat-sahabat terkasih yang sakit, yang tidak bisa ikut kebaktian pagi ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Pastor Cornelis Smile yang ada di Kota Bogor. Sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyarejo, sembuhkan dia juga. Mamanya Ibu Celia, Tuhan kasihani mereka. Sembuhkan juga Bu Rosalin, Pak Bruri. Sembuhkan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan bagi orang tua terkasih. Terima kasih Tuhan, kami doakan kebaktian nanti malam. Kami doakan juga ya Tuhan Ibu Beli, yang mungkin kesehatannya terganggu, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Juga kami doakan Tuhan kebaktian nanti malam, besok pagi, sepanjang minggu ini, dan kebaktian hari Sabtu di tempat Ibu Linda Effendi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Hari ini kami doakan juga Pak Renol yang berulang tahun, berkati dia ya Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan berkati pekerjaan, karir, bisnisnya di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Siapapun yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan memberkati baik anak, baik menantu, baik cucu, baik itu suami, baik itu juga orang tua atau sanak saudara, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan berpisah, kami teringat Pak Wahyu Hukubun, Tuhan tolong dia, pergumulan dari keluarga Hukubun di kota Jayapura, Papua. Oh Tuhan, mereka rindu supaya ada kebenaran dinyatakan dalam hal pemilihan, oh Tuhan, anggota Dewan Legislatif ini. Tuhan tolong supaya atas perkenanan Tuhan, Pak Wahyu bisa masuk sebagai anggota Dewan. Tuhan atur semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong setiap anak-anakmu yang sudah hadir di pagi ini. Tolong juga Ko Anto yang mungkin kesehatan terganggu, Tuhan pulihkan dia. Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih panas dingin, dia bisa sehat lagi, bisa ikut kebaktian bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, teman-teman yang Tuhan Yesus akan beraktivitas hari ini, Tuhan memberkati apapun pekerjaan mereka, baik di rumah, baik di kantor, baik di jalan, di mana saja Tuhan sertai, jauhkan segala bahaya musibah apapun. Tuhan terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semuanya percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Memberkati kita semua. Selamat pagi Pak Lukas. Salam buat adik Kesia. Terima Memberkati Bu kasih. Joyce, Bu Yeti, Tuhan berkati ya. Teman-teman Terima semua. kasih Pak John, terima kasih Pak Sama-sama. Lukas. Terima Semangat kasih ya. Bu Yeti. Semangat Bu Yeti. Amin. Bersama saya ya Bu Yeti. Haleluya. Tuhan berkati teman-teman ya. Maju Cinta. terus. Bu Meliawati, Amin. Bu Johan, Bu Joyce, salam buat Pak. Joyce, Umar, Ya, Pak Umar. terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak John, Pak Sama-sama Bu Lukas. Yeti. Salam buat Joyce. keluarga di rumah ya, Ya, anak-anak Bu semua. Yeti. Semangat Bu Yeti, luar biasa. Oke. Sekali-sekali ya nanti ikut ya ibadah ya, tatap muka. Ya, Bu Yeti sudah ikut. Berapa kali di Ya. Surabaya, Bu Joyce? Iya, Ya. saya belum kenal. Oh, Ya, nanti Tuhan jumpa berkati. darat. Ya, nanti jumpa lagi. Puji Ya, Tuhan, puji Tuhan. haleluya. Tuhan berkati Terima kasih. semuanya. Yesus Amin. memberkati. God Ya, God bless bless you you all. all. Bye-bye. Bye-bye.